mengenai eksistensi Gunung Tursina yang diyakini sebagai gunung wahyu, di mana Musa alaihissalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah lama memicu perdebatan panjang sejak era klasik hingga kontemporer, baik dari cendekiawan Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Setidaknya ada dua teori umum yang muncul di permukaan. Pertama, teori tradisional atau klasik yang menyatakan bahwa Tursina terletak di semenanjung Sinai yang sekarang berada di wilayah negara Mesir. Kedua, teori kontemporer yang belakangan ini ramai diperbincangkan halayak, bahwa Tursina sejatinya terletak di Saudi Arabia, tepatnya di Jabal Al-Laus. Di episode kedua ini masih bersama saya, Lukman Hakim Bijaknil, bersama Cak Miftah Wibowo, Ketua Grup Walk with Historian, ditemani suku Baduy Gabaliyat. Kain menjabat. Teman-teman juga bayangkan, di Arab Saudi itu banyak sekali orang Yahudi. Di Yaman, kemudian di Tabuk ya, di Madinah sendiri Yastrib, kemudian di Al-Ula. Tapi kenapa mereka tidak berziarah ke Jabal Laus, tapi mereka berziarah ke... Melanjutkan ekspedisi sejak Eksodus Musa dan Bani Israel di wilayah bersejarah Taman Nasional Saint Catherine di bagian selatan semenanjung Sinai. Di kawasan ini, kami menelusuri beberapa bukti arkeologis yang berkaitan dengan lembah suci dan gunung wahyu, tempat Nabi Musa berdialog dengan Tuhannya, hingga menerima 10 pedoman hidup untuk Bani Israel. Apakah Gunung Tursina di selatan Sinai negara Mesir ini benar-benar yang dimaksud sebagai gunung wahyu oleh Al-Quran maupun Alkitab? Atau justru sebaliknya, Jabal Laus di Saudi Arabia lah yang menjadi panggung utama peristiwa Eksodus tersebut? Matahari memancarkan sinar keemasannya pada gunung-gunung yang terhampar sejauh mata memandang. Barangkali ia menjadi salah satu pemandangan terindah yang meninggalkan kesan tersendiri bagi kita. Memang, kemegahan bentang alam Sinai selalu memanjakan mata dan memenangkan hati di waktu yang bersamaan. Ekspedisi sejak Eksodus Musa dan Bani Israel kali ini kita lanjutkan dari wilayah Syarabit Al-Khodin, yang pada episode pertama sudah kita telusuri sejarah dan kekayaan alamnya. Dari Syarabit Al-Khodin, kita turun ke arah selatan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menuntun Bani Israel menuju Gunung Tursina atau Gunung Wahyu yang sekarang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Saint Catherine. Di tengah perjalanan, kami melewati lembah luas dan subur yang menjadi salah satu situs pemberhentian Bani Israel sebelum mencapai Gunung Wahyu. Lembah tersebut bernama Wadi Firan. Menurut Naum Soherby dalam bukunya The History of Sinai and Arabs, Wadi Firan merupakan lembah yang paling terkenal dari seluruh lembah-lembah yang ada di dataran Sinai. Selain dijuluki sebagai pulau oase yang kaya akan air dan pepohonan kurma, lembah Firan juga dianggap oleh para peneliti sebagai lembah Refidim yang termaktub dalam pasal Keluaran. Di lembah Firan, Bani Israel diuji oleh Allah untuk berperang melawan bangsa Amalek. Sekitar 11 km sebelum sampai di kawasan Wadi Muqaddas atau Lembah Suci, hal pertama kali yang kita jumpai adalah gerbang pos pemeriksaan. Di sana terdapat makam berkubah cat putih yang berdiri perkasa di atas bukit kecil di sebelah utara dari Jabal Musa. Penduduk lokal sangat menghormati makam tersebut dan mereka menyebutnya sebagai makam Nabi Soleh. Nah, sekarang di depan kita ini adalah makam Nabi Soleh. Ya, ada dua pendapat yang mengatakan tentang tempat ini. Yang pertama adalah dia merupakan makam Nabi Soleh, tapi yang jelas ini makam ru'yah ya. Makam ru'yah maksudnya ada orang soleh melihat bahwasanya Nabi Soleh pernah datang ke sini atau secara ruhani pernah datang ke sini gitu. Sehingga jika memang benar seperti itu, maka kita menziarahi bekas ya kan, atau tempat yang pernah diziarahi secara ruhani oleh Nabi Soleh. Ya, jadi kalau seperti itu maka itu artinya kita menziarahi ruhnya Nabi. Ya, kalau ruhnya Nabi itu kan bal ahya inda rabbihim yurzaqun gitu. Dan itu di mana saja tempat kita mau berdoa dengan seorang nabi, tidak
harus di satu tempat. Nah, kebetulan di sini ada makamnya, ya kita berdoa di sini. Kemudian yang kedua adalah pendapat mengenai bahwasanya ini adalah makam seorang syekh dari Badui Sinai, dan dia orang soleh seperti itu. Kenapa? Karena di literatur sebelumnya seperti Palmer sendiri itu mengatakan kemungkinan besar ini adalah seorang syekh Badui, ya. Karena di tempat ini banyak sekali nama-nama syekh yang dimakamkan, ada syekh Hasya, syekh dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian habis ini nanti kita ke Nabi Harun, lalu ke Der. Ya, tapi sebelumnya kita ke rumah Paman Soleh dulu untuk sarapan, kemudian yang mau ke toilet, karena setelah itu kita nggak ke toilet. Guys, finally kita sudah sampai di rumah salah seorang Baduy, ya sesepuh Baduy di sini. Kita bakal sarapan di sini ya. Namanya Musoleh kalau nggak salah. Assalamualaikum ya Mina. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. تفضل ما عندي. اسمك يا عمو؟ صالح. Soleh. Soleh. Amu Soleh. Amul Karim. Ya, ini beliau nih. Jadi kita dijamu. Ya, dijamu di sini buat sarapan nih guys ya. Nih lihat tuh. Masya Allah ya. Ini pengalaman kita ya makan bersama orang-orang Baduy di sini. Ya. Ini menunjukkan apa ya? Tingginya hospitality mereka ya terhadap kita. Oke. Kita masuk yuk. Ini guys, sarapan kita. Ya. Mantap, Bos. Ini baru guys fullnya nih yang ditunggu. Full Baduy. Harus ngecat kita ini pakai masako. Harus ngecat. Masako, garam, diolah lagi sama telur kan? Iya. Kemarin katanya asin. Enggak bodoh. Full sipsi. Belakang mana? Nah, ini khas banget emang ya. Buka lagi Mas. Bismillah. Tete bro. Jalan yang kita lalui saat ini disebut sebagai Wadi Muqaddas atau Lembah Suci. Jalan yang sama ketika Musa berjalan memenuhi panggilan Tuhannya menuju Gunung Wahyu. Istilah Jabal Wahyu atau Gunung Wahyu sejatinya merujuk kepada Gunung Tursina atau Gunung Horeb yang namanya disebutkan dalam Al-Quran maupun Alkitab. Setidaknya ada dua peristiwa sakral di gunung tersebut yang direkam oleh Al-Quran maupun Alkitab. Yang paling masyhur, Gunung Tursina menjadi tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat selama 40 hari untuk menerima 10 perintah Tuhan setelah Musa dan Bani Israel berhasil lolos dari kejaran Fir'aun. Yang menarik jika kita membicarakan 10 perintah Tuhan yang diperoleh oleh Nabi Musa di Jabal Horeb atau Jabal Sinai, ya, kita akan melihat bahwasanya tidak hanya di Perjanjian Lama atau Alkitab, tapi juga ada di Al-Quran. Jika di Alkitab itu kita temukan di pasal Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, di Al-Quran kita akan menemukan di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, kita akan menemukan poin menarik di mana nilai yang disampaikan dalam 10 perintah itu universal, ya, baik di Alkitab maupun di Al-Quran, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah, sembahlah Tuhan yang Esa. Kemudian yang kedua, hormati kedua orang tuamu, ibu dan ayah. Kemudian jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Selain 5 tadi ya, atau poin 5 selanjutnya, itu ada perbedaan. Nah, kurang lebih nanti detailnya teman-teman bisa cek langsung sendiri ya, di Alkitab maupun di Al-Quran. Yang kedua, di gunung tersebut Musa pertama kali dipanggil oleh Tuhannya dari balik pohon ulaiko yang terbakar. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala menunjuk Musa untuk memberi peringatan kepada Fir'aun dan membebaskan Bani Israel. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, dari sinilah Nabi Musa mendapatkan gelar sebagai Kalimullah atau nabi yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang di ujung kalian itu Jabal yang pendek dan warnanya agak hitam, itu yang Jabal Munajat atau Jabal Jabka.
yang ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, lalu Allah ngasih syarat kalau kamu bisa lihat gunung itu tetap pada tempatnya tidak hancur, maka kamu bisa lihat aku secara langsung gitu. Firman mana begitu. Ternyata jabalnya hancur gitu. Ya. Yang mana Mas jabalnya Mas? Itu. Oh yang Yang itu. depan kita. Oke. Nah, nanti sebelah kanan itu Jabal Musa. Dan di kaki salah satu gunung Tursina, yakni Jabal Musa, berdiri sebuah gereja Ortodoks Yunani Saint Catherine yang dibangun oleh Kaisar Justinian sejak tahun 545 Masehi. Gereja ini paling terkenal seantero semenanjung Sinai yang pada mulanya dibangun sebagai benteng pertahanan para biarawan Sinai. Gereja Saint Catherine tampak seperti komplek yang dibangun di dalam benteng. Di halamannya tumbuh aneka pepohonan yang rindang seperti zaitun, tin, anggur, dan cemara. Tentu, di gereja ini juga menyimpan salah satu bukti arkeologis yang berkaitan dengan Musa alaihissalam, yaitu The Burning Bush atau semak yang terbakar ketika Musa pertama kali berdialog dengan Tuhannya. Memasuki tembok besar yang menjadi pemisah antara taman dan bangunan dalam gereja, kita perlu menerobos lorong-lorong dan koridor-koridor yang sempit dan berkelok. Terkadang turun, terkadang naik. Sejumlah peziarah dari mancanegara turut antusias mengunjungi warisan sejarah ini. Di bagian dalam tembok benteng, kita mendapati beragam bangunan dibina secara berdampingan satu sama lain dan harmonis. Mulai dari gereja, perpustakaan, hunian para biarawan, gudang penyimpanan makanan, sumur, termasuk masjid kecil peninggalan Islam. Kenapa di sini sampai dibuat masjid? Karena Wadi Muqaddas ini salah satu alternatif daripada jalur haji Sinai bagian tengah. Sehingga para haji lewat sini, ya ketika mereka pengen istirahat, membutuhkan air yang cukup, tempat sholat yang nyaman, maka bagian gereja ini memberikan tanah gitu loh. Jadi pemerintah saat itu Al-Amir Yah Kamila membangun gereja di situ. Membangun masjid di situ. Kenapa harus di samping gereja? Alasannya? Bukan masalah di samping gereja, karena harus di dalam benteng supaya aman dari karena dalam serangan. benteng. Ada yang bilang ini juga satu kota dulu Mas, kecil kotanya Iya, kayak gitu doang. Makanya ada masjid di sini fungsinya untuk umat muslimin yang sholat di sini kan. Jadi ini satu kota, satu benteng itu semuanya full servis lah. Servis, Ada ya? kebunnya, ada sumurnya. Jadi kalau di kepung mereka bisa ini. Iya, ini. Oke. Cuma sayang kita nggak boleh foto di dalam kayaknya nih. Ya, dalam masjid. Saat ini, kita menyaksikan sebuah semak atau pohon berakar coklat dengan daunnya yang menghijau yang menjuntai keluar dari dinding gereja. Menurut tradisi lisan dari pakar Alkitab dan juga Badu Sinai, mereka meyakini pohon inilah yang disebut oleh Alkitab sebagai The Burning Bush atau semak yang terbakar ketika Musa berdialog dengan Tuhannya. Salah satu biarawan paling terkenal di gereja Saint Catherine, Pastor Justin Sinaites, juga tampak sedang berbincang dengan beberapa jamaahnya di sekitar semak tersebut. Beliau kemudian bersama keluarganya itu terjebak di gurun dan mau mencari api. Nah, ketika mencari api, rupanya ketemu ada api nih. Pas didekati, ternyata ada semak yang warnanya hijau daunnya, tapi ada apinya dan tidak gosong. Gitu, iya. Ada semak, ada api. Kan kaget kan? Beliau mau nyari api, mau ikut ini loh, Bakar marshmallow. Pokoknya supaya kita bisa merasa hangat lah nyari api. Singkat cerita ternyata kaget dan tambah kaget lagi ternyata pohonnya bisa bicara gitu. Jadi maksudnya itu mengindikasikan bahwasanya kamu sekarang adalah pohon itu mengindikasikan bahwasanya Allah telah mengirim nubuat kepada kamu Musa dan kamu sekarang Rasul saya gitu. Nah, bentuknya itu pohon berapi gitu. Nah, jenis pohon yang sama yang kita tahu ini sekarang. Salah satu indikasi. Namanya pohon apa? Kalau bahasa Arabnya alikot. Berarti Mas, maksudnya K itu Allah langsung ya yang Iya. Tanya Kalimullah namanya. Makanya Kalimullah. Yalah. Teman-teman semua, jika kita mengunjungi kota San Catherine dan akan berziarah ke Jabal Musa,
kita akan menemukan bahwasanya jalur modern itu sekarang disebut sebagai jalur onta, ya. Karena jalur ini baru dibangun di abad modern, yaitu abad ke-19, eranya Muhammad Ali Pasha. Nah, jalur ini digunakan untuk mempermudah para peziarah dalam mengunjungi Jabal Musa. Dan unta bisa naik ke atas, makanya disebut sebagai jalur onta. Sedangkan kalau kita lihat, sebenarnya di belakang biara San Catherine, itu kita akan menemukan jalur asli yang digunakan oleh para peziarah Yahudi maupun Kristen yang sejak dulu turut datang berziarah ke sini. Dan dalam tradisi mereka itu disebut sebagai jalan asli Nabi Musa menuju ke Jabal Musa. Dan jalur itu disebut sebagai jalur tangga. Sayangnya sekarang kita kalau datang ke Jabal Musa sudah tidak boleh lewat jalur itu karena alasan keamanan, karena cukup curam seperti itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, di Semenanjung Sinai ternyata setelah kita telusuri dari berbagai sumber, ya khususnya sumber Koptik maupun Yahudi, itu ada sekitar 5 gunung yang merupakan tempat Nabi Musa menerima wahyu. Yang pertama yang ada di kota Al-Tor, ya. Ada namanya Gunung Tursina, ya. Di situ dianggap sebagai gunung Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian ada Jabal Serbal. Nah, Jabal Serbal ini terletak di awal sebelah kanan daripada Wadi Firon, ya, dengan anggapan bahwasanya Jabal Serbal ini adalah jabal yang terdiri dari gunung tunggal, tidak ada punya anak dan paling tinggi. Nah, itu sesuai dengan deskripsi di pasal Keluaran. Kemudian yang ketiga ini terletak di kota San Catherine, ya. Jadi ada 3 gunung di situ. Gunung yang pertama adalah Gunung San Catherine, ya. Ini dianggap sebagai tempat menerima wahyu karena ini gunung paling tertinggi di Sinai maupun tertinggi di seluruh Mesir. Yang kedua adalah Jabal Sofsofa. Jabal Sofsofa dianggap sebagai tempat turunnya wahyu karena dia letaknya pas di atas Wadi Ar-Roha atau tempat berkumpulnya Bani Israel, membuat kemah, membuat kuil dan juga membuat patung, ya, di situ. Kemudian yang terakhir yang secara tradisional kita kenali dan kita kunjungi adalah Jabal Musa sendiri. Nah, namun dari kelimanya saya pribadi juga sepakat kalau lebih condong ke Jabal Musa karena di situ ada di bawahnya itu ada Eliyah Basin, tempat di mana Nabi Ilyas itu atau Elia berziarah untuk mengunjungi apa yang pernah Nabi Musa kunjungi di Jabal Musa. Nah, sedangkan di tempat lain tidak ada tempat yang semacam itu. Sebagaimana yang sudah jelas termaktub dalam Al-Quran maupun Alkitab, bahwa Musa alaihissalam dibantu oleh kakak kandungnya, Harun alaihissalam, untuk memberi peringatan kepada Firaun. Umur Harun hanya terpaut 3 tahun lebih tua dari Musa. Dikabarkan dalam sejumlah riwayat, Harun dimakamkan di kawasan Gunung Tursina yang dekat dengan peristiwa patung berhala Samiri. Nah, di antara alasannya juga ya kenapa Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah seorang pendamping, seorang partner untuk berdakwah kepada Firaun, ya, karena selain daripada Firaun itu adalah orang yang sangat sombong, orang yang sangat kuat, memiliki kekuatan yang besar. Ya, Nabi Musa juga bisa dibilang agak susah ngomong gitu kan. Makanya beliau meminta kepada Allah SWT untuk mendatangkan partner dari keluarga sendiri, yaitu Nabi Harun alaihi salam, ya. Dan tujuannya yaitu kata Allah SWT dalam Al-Quran, ustud bihi azri, ya, untuk memperkuat dakwahnya, memperkuat misinya dalam menyebarkan risalah kepada Firaun, ya, gitu. Di dasar bukit makam Harun berada, terdapat lembah datar yang disebut Wadi Roha. Lembah ini menjadi tempat perkemahan Bani Israel dan juga peristiwa yang membuat Tuhan murka kepada Bani Israel selagi Musa bermunajat kepada Allah di Gunung Wahyu. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Harun membuat berhala atas permintaan Bani Israel. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa Samirilah yang telah menjerumuskan Bani Israel ke dalam jurang kekufuran.
Di episode lalu, kita sudah menelusuri jejak eksodus Musa di jalur pertambangan Serabit El Khodib, yang mana pada salah satu puncak gunungnya dibangun kuil-kuil penyembahan dewa-dewi penduduk Mesir. Ada sebuah kuil yang Cak Miftah tunjukkan ke kita, yang pada reruntuhannya terpahat salah satu dewi yang dikultuskan oleh mereka, yaitu Dewi Hathor. Kuil ini memberikan inspirasi kepada salah satu bawelan Bani Israel. Apa itu? Selain minta tadi ada mana wasalwa, ada air, mereka juga minta, Musa, kami itu di sana itu nyembah Tuhan, kita kok sekarang nggak ada Tuhan. Nah, lah mereka itu bayangkan sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf, ya kan? Nabi apa tadi? Yakub, ya kan? Bani Israel ya kan? Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Lah, kemudian tentu mereka sudah naturalisasi, ya. Mereka berbanyak yang berbicara bahasa Fir'aun, ya kan? Berbaur, ya kan? Dan juga menyembah tuhan-tuhan mereka. Nah, kemudian mereka ke sini, kemudian melihat orang sekitar sini, ya, banyak patung-patung ataupun orang yang bukan tentara asli Mesir, itu mereka kan ada tempat tinggalnya. Mereka menyembah patung-patung representasi daripada Dewi Hathor. Nah, setiap dewa dalam Mesir kuno, mereka memiliki dua perwujudan, yaitu wujud manusia, ya, dan wujud hewan. Wujud manusia itu biasanya bentuknya laki-laki atau perempuan, lalu mereka ada mahkotanya, ya. Dan mahkotanya itu, ya, biasanya ada sinar matahari, ya, ada bentuk matahari bulat itu adalah simbol bahwasanya itu bukan manusia, itu dewa atau dewi, kayak gitu. Nah, itu simbolnya. Kalau bentuk hewan itu bentuknya sapi, ya, sapi emas, ya. Kalau teman-teman yang pernah ke Museum Peradaban, atau Museum Tahrir, ya, Museum Tahrir itu ada bagian Old Kingdom dan Middle Kingdom. Kalian akan menemukan bentuk representasi paling otentik daripada Dewi Hathor. Bentuknya adalah Al-Igl Ad-Dahabi. Bentuk anak sapi, ya, sapinya emas, atasnya ada sinar matahari. Nah, Najul Ilah itu. Lah, jadi ketika kemudian mereka sudah melewati daerah ini, entah lewat Wadi Syih atau di depannya, ya, mereka melihat, ya, bahwasanya bentuk Tuhan yang biasa disembah orang Mesir itu seperti itu, ya. Lalu akhirnya ketika Nabi Musa itu sedang mencari wahyu, ya, wahyunya kan 40 hari, ya. Awalnya kan 1 bulan, ya, 30 hari. Namun karena Nabi Musa itu merasa malu, dia mau ketemu Allah, tapi 30 hari beliau puasa, mulutnya bau, maka beliau mengambil semak belukar, ya, mungkin gasum kan, bukan gasum, pokoknya bau-bauan yang enak, ya, dimakan, ya, rupanya itu membatalkan puasa, ya. Jadi puasa yang 30 harus ditambah 10, genaplah 40, ya kan. Lah, itu ternyata membuat orang Bani Israel yang di bawah itu tidak sabar, gitu. Nah, muncullah sosok Samiri yang istilahnya mau tidak mau dia memenuhi ekspektasi daripada Bani Israel. Dia orang yang pintar, dia itu pandai seniman dan juga religius. Samiri itu bukan orang biasa. Karena kalau orang biasa tidak mungkin Bani Israel itu menunjuk, ya, dia untuk mewujudkan ekspektasi terhadap sebuah sosok Tuhan. Samiri itu yang bukan real. Bani Israel. Samiri itu Bani Israel. Bani Israel, Iya. masih gabung sama kelompok. Masih satu rombongan. Nah, cuma kan akhirnya orang-orang lebih memilih perkataan Samiri daripada Nabi Harun, ya. Nabi Harun itu nggak istilahnya kalah jumlah lah gitu. Akhirnya Samiri membuat patung emas sesuai dengan permintaan siapa? Israel. Yang inspirasinya dari tempat ini, jalurnya harus melewati tempat ini. Gitu. Nah, dari situlah kemudian terbentuklah patung Samiri, ya, yang mana banyak beberapa riwayat Israeliat itu mengatakan karena Bani Israel ini perempuannya itu kerja sebagai banyak yang pekerja kasar, ART, asisten rumah tangga, jadi ketika mereka keluar mereka banyak membawa emas-emas majikannya. Ya, emas-emas inilah yang kemudian dilebur oleh Samiri.
Ya, Samiri kemungkinan besar seorang alkemis. Mampu menggabungkan antara benda fisik ya dengan benda metafisik. Apa itu benda metafisiknya? Yang di situ ada min asari rasul kan? Ya. Man huwa rasul, ai rasul maksudnya ini Jibril. Ya, jadi Jibril pakai kuda, terus ini ada kudanya bekasnya, dia tahu diambil. Terus berarti kan dengan riwayat seperti itu ya, maka Samiri bukan orang biasa gitu. Dia mampu melihat asar rasul itu. Diambil kemudian dicampur dengan emas dan dijadikan patung itu. Nah, berarti kan patungnya bentuknya 3D kan? Iya. Bukan 2 dimensi. Jadi apa yang kita lihat 2 dimensi di sana? Silakan simpulkan sendiri. Setelah melawat makam Nabi Harun, sekarang tibalah kita pada agenda yang memerlukan tenaga dan juga mental, yaitu trekking di beberapa lembah yang ada di wilayah Taman Nasional Saint Catherine. Tentu kita perlu ditemani oleh Badui lokal yang paham betul seluk-beluk tanah Sinai dan topografinya. Paman Soleh dan juga Paman Jamil dari suku Badui Gabaliat akan memandu penelusuran kita kali ini. Oke guys, insya Allah kita akan mulai pendakian bersama rombongan WWH, dan tentu ditemani oleh Syekh Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. كل سنة وانت طيب. الحمد لله. رحلة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله. Syekh Jamil هو مرشد بتاعنا إن شاء الله. تسلم. خليك تسلم. إن شاء الله beliau akan banyak menjelaskan di jalanan. هتشرح كثير عن زراعة يعني شجرة. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت عندك كم سنة؟ 63. 63. 63 ya. Insya Allah. Dia sudah sepuh tapi masih kuat naik nih. طيب. Habibi. Rute trekking pertama kita adalah Wadi Kuwais yang berbentuk seperti ngarai yang kanan kirinya diapit oleh bukit. Menurut Paman Jamil, lembah-lembah Sinai sudah menjadi jiwa dan kehidupan mereka. لوز رمان عنب تين هنا مشمش في مشمش لا بتاعنا في عين هنا عين ميه عين ميه في عين ميه وين ده قدام لسه قدام يلا kita mau ke mata air. Hanaruh mau ya? Belum. Ini udah muncul air nih. هذا ناشفه عرفتها ليش ما فيش ليه ما فيش لما نزل المطر من 3 أسابيع كان فيه. Dia penuh lagi. pas dikeringin penuh lagi ya? Iya. Dingin ya? Terus ini bisa diminum nih? Dingin. Kering. Kering ya? Nyaring ya? Itu namanya kan paku-pakuan. Oh iya. Pohon paku-pakuan. Paku-pakuan ya. Akarnya itu dia berfungsi untuk menyaring. Naik sekali udah 3 minggu yang lalu masih deras sampai ke sini. Iya, air. Iya, Mohab kan 3 minggu yang lalu masih ke sini. Ini katanya udah kering. Tapi kering-keringnya maksudnya masih ada aquifernya. Ketika antum duduk pakai gelas, itu ditunggu beberapa menit keluar lagi. Jadi antum bisa bayangkan kan bagaimana orang Badui itu mencari air dan bagaimana sangat sulitnya air di Sinai. Sehingga kemampuan untuk mencari air dan mempertahankan air serta menggunakannya dengan bijak itu sangat penting sekali di wilayah ini. Insya Allah. Padahal di Kairo melimpah mas ya? Melimpah banget ya. Nil. Kita namanya Ain Nagila. Ain Nagila di sini. Iya, namanya Ain Nagila di sini. Ini guys, ini nasi Sinai mas ya? Iya, ini Nana endemik Sinai, namanya habak. Habak ya? Kalau teman-teman habis kerja capek seharian ya kan, aktivitas kalian pengen relaksasi, Bisa nge-shy. ngefly yang halal, namanya habak. Ya, pakai ini. Jadi dicampur dengan teh atau diseduh dengan air panas. Mantap nih. Mau ambil beberapa yang murni dari alam. Ini biasa dilayali mas. Kafe. Ini apa mas? Itu tin gunung. Oh tin gunung ya tadi ya buat tin ya. Dia bisa berbuah juga tapi tidak sebesar tin yang
Ada si itu. Ini tin sini juga Sinai. Bingung taruh di mana di Ini apaan Mas? Ini namanya gasum. Gasum. Iya, tadi saya Jamil ngasih tahu gasum ini rasa fungsinya sebagai painkiller. Obat khas Mesir sakit sakit. obat sakit gigi. Kalau misal kita sakit itu bisa mengurangi rasa sakitnya, terus buat sakit perut juga. Killer ya? Ya, painkiller. Dihirup kan? Enggak, dikunyah sama ditelan. Bisa langsung dikunyah? Bisa. Langsung Mas gini? Iya. كل مفيش مشكلة كل بس مرة Garip. Mur. ايوه Murah. Pahit. weh. Antibiotik guys ya. Ini bisa jadi antibiotik juga. بسم الله Kita petik-petik aja ya penting ya. Jual ya. Jual di Swedalia terdekat. Apa hal nih? Ada apa? Syajarah. توت توت Tut? كل اديله هو ياكل كل Tut ya. Berry ya? Nih. Apa ya? Di pasar-pasar itu. Yang merah ini kecut guys. Tapi yang biru udah enak. Yang biru manis ya? Manis ada ya? Biru. Nah bang rasanya bang. Yang hitam banget. Hitam. Hitam ya? Ya rasanya. Iya. Ini masih ada asam-asamnya. Cuma yang merah parah banget. Ya, itu masih masam. Syuting nih pohonnya. Setelah kurang lebih 2 jam menyusuri lembah Kuwais, kami pun tiba di Wadi Tola'ah. Paman Jamil dan Paman Soleh mengajak kita beristirahat sejenak, sekaligus makan siang di kebun Paman Ahmad Mansur yang mendapat julukan pembesar tabib Sinai atau Hakim Sina. ده مدرسة النباتات دكتور أحمد والمقر بتاعه هنا والمدرسة هنا من الأولاد على كل النباتات البرية الطبيعية الطبية. نباتات خاص يا Jadi ini sekolah ini ya, botanical school. Ya, berarti khusus belajar. untuk tumbuh-tumbuhan. Iya, tumbuh-tumbuhan. Ini taman milik beliau nih. Oke, jadi kita istirahat dulu. يلا خذ الخروب يلا عشان ما يبردش. ده شاي من خروب. من خروب. Wah, pantas rasanya beda ya. ده حلو خالص. Helwa. Kayak gini udah saya tadi yang coba itu. Iya. Tadi pasti cobain mama Miss. Pantas ini teh, Iya, guys. ini yang hijau. Yang coklat tadi disuruh coba. Ini dari sini nih ya nih. Khorub kayak pete ya kan sih? Kayak Iya, pete saya guys. dapat deh tadi pas suruh nyoba. Iya. Aroma sama rasanya tuh manis karena masih ada madu. Ayo, review. Kita coba dulu guys. Berarti dijemur juga ya. Seger ya? Segar. Seger kan kayak di kepala tuh. Ada coklat kalau kata Bang Fahri. Ada hadratak min qabila hنا. جبلية ده كله جبلية. جبلية. ده أكثرهم ساكن فين؟ في جبل. في جبل ولهذا يسمى جبلية عشان في جبل. عشان في الجبل. صح كده. احنا بدو. احنا كنا في الديانات يعني كنا الاول كانت ديانتنا وثنية الاول. وطنية. وبعدين خشينا في المسيحية. وبعدين في الفتح الاسلامي مسلمين. حتى يوم القيامة إن شاء الله. دلوقتي ما فيش بدوي مسيحي ابدا ولا اي كله مسلم. كله مسلم. كل بدو مسلمين. كلهم. Ini rute yang kita daki nih ya. Dari awal dari bawah nih di Monastery of Saint Catherine atau di gereja Saint Catherine. Kemudian ke sini nih yang warna hijau terus ya sampai sini nih. Ya sampai Sheikh Awad ya. Sheikh Awad. Dan tadi kita juga berhenti di sebuah tempat yang bernama Dr. Ahmed Herbal Garden. Ya, Mas ada katanya juga di sini. Tadi kita sudah santai di sana minum teh, makan siang. Oke. Jadi kita Menyusuri lembah-lembah Sinai, menurut saya vibes-nya cukup berbeda dengan hiking di gunung-gunung Sinai. Trek yang sudah kita telusuri pun hampir semuanya landai dan datar. Barangkali hanya di Wadi Bughiyah saja kita perlu menanjak melewati jalan sempit yang disebut sebagai celah Nakab Abu Sila. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Paman Jamil akhirnya menemukan mata air di Wadi Nakab Al-Hawa.
sebuah lembah yang akan menghubungkan kita kepada destinasi terakhir, yaitu Kampung Badui Sheikh Awad. Guys, mata air guys di pegunungan Sinai, insya Allah. Alhamdulillah, syukur banget. Menurut gue yang gue rasain mata air setiap kampung atau setiap guru yang tadi kita lewati itu beda-beda rasanya. Dan ini paling enak sih, menurut gue paling jernih. Iya, nggak ada bau tanah gitu. Batunya jadi terbuka. Nggak ada asin-asinnya. Bagus. Udah. Kita nambah lagi guys. Syukurlah. Mata air Sinai. Dengan tenaga yang semakin lama semakin terkuras, kita akhirnya tiba di sebuah pohon yang berusia ribuan tahun. Itu adalah pohon akasia yang menjadi tanda bahwa kita sudah sampai di perkampungan Sheikh Awad. Ini pohon akasia guys tuh udah. Kira-kira 15 menit lagi mungkin jalan ke sana ya. Asli nih. Sudah pukul berapa sore sekarang nih? Tuh lihat. Jam 7 ya, jam 7. Sebelum menutup petualangan kita hari ini, yang dimulai dari makam Nabi Soleh, lalu lanjut ke Wadi Muqaddas, kaki gunung Tursina di Mesir, makam Nabi Harun, dan terakhir penyusuran lembah-lembah Sinai. Barangkali teman-teman semua masih mencari jawaban atau bahkan masih bertanya-tanya mengenai eksistensi gunung Tursina di Saudi Arabia. Yang bahkan beberapa tahun terakhir, dunia disuguhkan dengan cerita penemuan kereta kuda dan senjata milik Firaun Mesir di dasar laut yang berbatasan dengan Saudi Arabia. Klaim yang seakan ingin menguatkan penemuan mereka bahwa posisi gunung Sinai sebenarnya ada di Jabal Laus, Saudi Arabia. Dalam perjalanan tapak tilas Nabi Musa selama di Sinai atau Exodus, ada pertanyaan besar yang menjadi pikiran kita atau diskusi kita, yaitu sebenarnya di mana sih letak daripada Jabal Horeb, Gunung Horeb atau Gunung Wahyu. Nah, belakangan juga secara tradisional kita ketahui bahwasannya letak Jabal Horeb ada di Semenanjung Sinai di Mesir. Sedangkan belakangan ya di abad ke-19 ya kemudian dipopulerkan oleh Ron White mengatakan bahwasannya Jabal Wahyu ada di wilayah Arab Saudi ya atau tepatnya di Jabal Laus. Beberapa bukti Ron White yang mendasarkan teorinya bahwasanya di Teluk Aqaba ditemukan seperti jejak kereta roda kereta. Itu ternyata belakangan ditemukan bahwasanya itu adalah pseudo history atau sejarah palsu. Kenapa? Karena itu adalah sisa daripada perang dunia yaitu kapal Inggris ya. Nah, di sini Ron White juga mengabaikan unsur sejarah dan arkeologis mengenai sejarah Mesir kuno, bahwasanya kereta-kereta yang dibangun di era Mesir kuno yaitu era New Kingdom ya, dinasti ke-18 maupun 19, itu rata-rata keretanya terbuat dari kayu ya. Rodanya itu terbuat dari kayu ya. Jadi kalau teman-teman ke Museum Peradaban ataupun Museum Tahrir Mesir kuno, kalian akan menemukan hampir semua kereta terbuat dari kayu. Dan kalau kayu di laut ya, itu tidak akan bertahan lebih lama seperti ini. Ya, harusnya kayu itu rusak dan memang itu rusak ya. Nah, sedangkan di Ron White itu ada beberapa besi yang itu tidak atau bukan dari Mesir kuno, seperti itu. Nah, kemudian juga ya setelah menyeberang ya kita akan menemukan ya di teks Keluaran itu tempat yang sampai setelah laut terbelah itu disebut sebagai wilderness of Shur ya. Ada wilderness of Shur dan ada wilderness of Sin ya. Ada padang pasir Shur dan padang pasir Sin. Nah, kedua tempat itu ada di Semenanjung Sinai. Ya, kalau semisal penyeberangannya menurut Ron White itu ada di Teluk Aqaba, maka wilderness of
Padang Shur dan Padang Sin itu ada di sisi Saudi Arabia. Tapi para sejarawan dan arkeolog sepakat bahwasanya Shur dan Sin itu bukan di utaranya Saudi, tapi ada di Sinai. Dan itu juga sudah dikenal oleh tradisi Mesir kuno bahwasanya Shur itu ada di wilayah Semenanjung Sinai bagian utara. Nah, baru dari situ Bani Israel bergerak ke selatan. Nah, di situ nanti ada Ilim, ada Maroh, ada Dobkah, baru kemudian masuk ke Refidim. Nah, tempat yang saya sebutkan ini salah satunya adalah Elim. Ini yang dijadikan sebagai dasar bahwasanya tempat itu ada di Saudi, ya. Bahwasanya di Saudi sebelum Jabal Laus itu terdapat sebuah oasis yang di situ ada mata air banyak, ya. Kalau di teks Perjanjian Lama itu Elim harus ada 12 mata air dan juga ada 70 pohon kurma. Nah, sedangkan di Saudi itu tempat yang memiliki karakteristik demikian itu banyak sekali, tidak hanya di Saudi maupun di Mesir. Di Mesir di Semenanjung Sinai juga banyak sekali tempat yang seperti itu yang disebutkan oleh Ron White, sehingga kekhususan tempat Elim yang ditujukan di Saudi atau dekat Jabal Laus itu tidak berdasar, karena tempat yang sama ada di Sinai seperti Uyun Musa, kemudian Wadi Grandal, kemudian ada Wadi Garaf, ya, dan wadi-wadi lainnya seperti Wadi Firon. Nah, itu. Dan juga wilayah Saudi bagian utara. Kenapa yang lokasinya lebih dekat dari Yerusalem, yaitu Jabal Laus, kenapa tidak ada gereja ataupun peninggalan yang sejenis di Jabal Laus, tapi justru ada di Semenanjung Sinai? Nah, gitu. Nah, di sini pun kita hanya bertanya-tanya. Oh, ternyata Bunda Helena ini menggunakan referensi atau sumber dari tradisi Yahudi, yang mana orang Yahudi di Yerusalem itu tidak berziarah ke Jabal Laus, tapi berziarah ke Sinai. Ya, teman-teman juga bayangkan di Arab Saudi, ya, sana itu banyak sekali orang Yahudi. Di Yaman, kemudian di Tabuk, ya, di Madinah sendiri, Yastrib, ya. Kemudian di Al-Ula itu apalagi, ya, banyak sekali. Tapi kenapa mereka tidak berziarah ke Jabal Laus, tapi mereka berziarah ke Sinai? Ya, tidak ada sumber-sumber yang menyatakan bahwasanya mereka berziarah ke Jabal Laus atau mengagungkan Jabal Laus. Seandainya itu ada, pasti sudah tercatat seperti di hadis ataupun di asar para sahabat. Nah, seperti itu.